Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah Minggu Gerika GPT Peniel Bogor. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa untuk memohon pimpinan kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, kita pahami dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau kesempatan pagi hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami bisa memahami dengan baik, bisa mengerti dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yang akan dipelajari pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, yang memampukan kami untuk bisa melakukannya dengan baik juga, dengan benar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan, alaskan doa kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu."
Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Dari pembacaan Alkitab, kisahnya tentang Rut tadi, ya, kita bisa lihat ya kejadian-kejadian apa yang menimpa Elimeleh dan keluarganya ya. Yang pertama apa yang terjadi ya ketika keluarga Elimeleh ini bersama Naomi kemudian dua anaknya pergi meninggalkan Bethlehem untuk pergi ke Moab. Yang terjadi adalah pertama kali Elimeleh ya sesampainya di daerah Moab ya, tidak berapa lama kemudian dia meninggal dunia ya, dan kemudian ya anak-anaknya Mahlon dan Kilion ya terus menikah dengan orang-orang daerah Moab itu ya. Yang pertama itu anak yang pertama itu dengan siapa? Orpa ya. Dan yang kedua dengan Rut gitu. Ya. Namun bukan itu aja kejadiannya. Setelah beberapa lama kemudian ya, sekitar 10 tahunan gitu, maka ada kejadian lagi, yaitu kedua anaknya Elimeleh dan Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia ya, sehingga yang tinggal hanya bertiga, yaitu Naomi bersama kedua orang menantunya, yaitu Orpa dan Rut ya. Dari kejadian-kejadian yang menimpa keluarga Elimeleh ini ya, kita bisa pelajari lah kejadian-kejadiannya ya, yaitu kematian demi kematian ya, mungkin kesulitan demi kesulitan ya, kepahitan demi kepahitan dalam menjalani kehidupan itu ya. Nah, oleh karena itu sebagai ya anak-anak Tuhan ya, kita ya jangan ini ya, jangan coba-coba untuk pergi meninggalkan Tuhan gitu ya, di dalam kondisi apapun ya, situasi apapun ya, dalam menghadapi masalah apapun, terlebih saat ini dalam suasana ya kondisi pandemi corona ini ya. Ya mungkin kita mengalami berbagai macam hal, kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang kita rasakan gitu.
Ya, tapi ini ya jangan menjadikan kita ya pergi meninggalkan Tuhan gitu. Karena kalau sampai itu kita lakukan ya mungkin ya akan mengalami tadi hal-hal yang terjadi pada keluarga Elimeleh itu. Ya mungkin kejadiannya kayak tadi bukan menyebabkan kematian secara fisik ya, tapi mungkin aja kematian secara rohani ya, atau misalnya kesukaran-kesukaran eh, yang lainnya gitu yang bisa kita alami, kita rasakan di dalam hidup ini ketika kita meninggalkan Tuhan gitu ya. Jadi apapun bagaimanapun kondisi keadaan kita saat ini, sesulit apapun, jangan pernah berusaha untuk meninggalkan Tuhan ya, karena ada firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 9 ya, demikian bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah itu janji Tuhan ya, kita harus ingat janji Tuhan itu ya di dalam kita menjalani kehidupan ini ya. Mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang menyedihkan dari keluarga Elimeleh ini, Naomi berinisiatif untuk pulang ke kampung halamannya di Bethlehem ya. Naomi bersama kedua menantunya ya, terlebih ketika mendengar bahwa di Israel sana kelaparan sudah tidak ada lagi ya. Akhirnya Naomi berangkat bersama kedua menantunya, itu Orpa dan Ruth ya. Nah di dalam perjalanan mereka, di pertengahan jalan, Naomi berbicara kepada kedua menantunya ini dan meminta kepada mereka untuk pulang ke daerahnya masing-masing di Moab gitu ya, sampai mereka bertangis-tangisan ya, mungkin berpelukan gitu ya. Berkali-kali Naomi meminta kepada kedua menantunya ini untuk meninggalkannya ya, untuk pergi ke rumahnya masing-masing gitu. Dan pada akhirnya Orpa izin pamit meninggalkan Naomi ya, untuk pulang ke rumahnya. Nah sedangkan Ruth bersikeras untuk tetap tinggal bersama Naomi ya, bahkan ya dia selalu ingin ada bersama-sama dengan Naomi gitu ya. Apapun keadaannya, apapun kejadian-kejadian yang dialami ya, Ruth siap menerima semuanya. Artinya dia tidak mau meninggalkan Naomi sendirian gitu. Nah akhirnya Naomi berangkat ya bersama dengan Ruth untuk ke Bethlehem ya. Jadi di sini kita melihat ya kesungguhan atau kesetiaan dari seorang menantu Naomi, yaitu Ruth ya, untuk tetap setia ya bersama mertuanya itu ya. Nah dari sini kita juga bisa ambil pelajaran ya, bahwa ya kita juga harus setia kepada Tuhan gitu, karena Tuhan kan sudah menolong kita, sudah menyertai kita, sudah memberkati kita, sudah menjaga lindungi kita di dalam hari-hari yang kita lalui ya. Kita juga harus setia kepada Tuhan ya, karena itu yang Tuhan harapkan dari kita ya, untuk setia kepada Tuhan ya, seperti ada tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat 6, demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Di Bethlehem Yehuda ya, Ruth bersama mertuanya Naomi menjalani kehidupan mereka gitu ya.
Nah, Ruth sendiri di sini dikenal sebagai perempuan yang baik, yang setia dan yang rajin dalam bekerja gitu. Ya. Dan Ruth sendiri memang bekerja di salah seorang yang namanya Boas gitu. Nah, Boas ini ternyata masih ada masih termasuk dari keluarga dari Elimeleh juga gitu ya. Dan bekerja sebagai pemungut dan pengumpul jelai. Jadi mungutin dan ngumpulin jelai yang dipetik tuh atau yang diambil oleh para pekerjanya. Ya, Ruth ngambilin ya sisa-sisa yang jatuh-jatuh dikumpulin gitu. Ya, dan ini ya terlihat oleh Boas bahwa Ruth ini kelihatan rajin gitu ya. Ya, baik juga setia gitu. Sehingga Ruth mendapat perhatian yang lebih gitu dari Boas sebagai pemilik kebun atau pemilik lahan perkebunan itu gitu. Ya. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan ya sebaiknya kita juga ya memiliki sifat-sifat yang seperti Ruth ya, rajin dalam bekerja, setia dan juga baik gitu. Sehingga ya setiap orang yang melihat kita atau yang mengenal kita ya merasa senang gitu dengan keberadaan kita. Ya, kita dikenal sebagai orang yang baik, orang yang setia, ya, orang yang rajin bekerja gitu ya. Ya, misalnya rajin membantu ya orang tua lah di rumah gitu. Ya, atau rajin mungkin dalam kegiatan pelayanan di gereja kita gitu. Ya, bisa aja itu kita lakukan gitu yang menunjukkan bahwa kita juga setia, kita baik, ya kita rajin ya di dalam menjalani ya hari-hari kita gitu. Ya, sehingga kan kita kalau seperti itu kan disenangi oleh orang gitu. Orang lain yang melihat kita senang gitu. Ya. Nah, kita lihat juga di dalam Amsal ya, pasal 12 ayat 27 juga dikatakan demikian ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, jadi orang yang malas itu nggak dapat apa-apa, tapi orang yang rajin ya akan ya bertambah-tambah lah istilahnya, akan diberkatin gitu. Ya, sebaiknya kita pun seperti itu gitu ya. Melihat kesetiaan, kesungguhan dan juga kerajinan Ruth di dalam bekerja, ya pada akhirnya ya Boas pun menikahi Ruth itu untuk menjadi istrinya. Ya. Dan akhirnya ya melahirkan seorang anak yang diberi nama Isai. Ya, di mana Isai ini adalah bapaknya Daud. Ya, di mana dari keturunan Daud nanti ya lahir nanti Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Nah, dari sini juga bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa dari kisah Ruth ini ya, Ruth yang bukan berasal dari orang Israel ya, dia bukan, tapi orang Moab kan ya, bukan orang Israel lah ya, seperti kita juga bukan berasal dari orang Israel gitu ya. Nah, kita namun mendapat kasih Tuhan gitu, mendapat anugerah Tuhan, kita memperoleh keselamatan yang dari Tuhan gitu ya. Oleh karena itu wajib kita ya, sudah dipilih Tuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan ya sudah mau menyelamatkan kita ya. Nah, karena juga ada tertulis di dalam Alkitab ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi ya kita pun ya harus bersyukur selalu atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan, terlebih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Ya demikian pembelajaran firman Tuhan untuk kesempatan kali ini, kiranya bisa dipahami dengan baik ya, bisa dimengerti dengan baik dan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengajar kami, khususnya kisah tentang keluarga Elimelekh, Naomi, khususnya Ruth juga Tuhan, di mana kami juga memperoleh keselamatan yang dari Tuhan adalah karena anugerah yang dari Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya pembelajaran firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi kami dan kami bisa melakukannya firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang rajin, yang setia kepada Tuhan dan bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa kami, syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja Tuhan. Haleluya. Amin.